kebenaran. Bagaimana mendidik orang dalam kebenaran kalau yang salah didiamkan, kalau yang salah dinyatakan benar? Kan tidak benar. Harus dinyatakan yang salah, ya salah, supaya memperbaiki kelakuan, supaya mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu memang kita selalu membutuhkan firman Tuhan. Hari Minggu begini biar ada perlu penting di mana setengah buah saya mau dengar firman Tuhan supaya saya berusaha diperbaiki. Kita selalu membutuhkan firman Tuhan. Dimanapun firman Tuhan diwartakan, bisa kita berkepentingan untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan yang dibawa dan disampaikan kepada kita. Jadi kalau kita selalu suka mendengar dan menerima firman Tuhan yang selalu menegur dan menyatakan kesalahan kita, di sana kita sangat diuntungkan. Kita sangat beruntung. Di mana untungnya? Di sini untungnya. Kalau kita selalu suka mendengar dan suka menerima teguran dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah air sumber hidup. Maka sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini untungnya kalau kita selalu mencari untuk mendengar firman Tuhan dan menerima teguran dari firman Tuhan. Itu untungnya di sini. Karena itu jangan bosan-bosan untuk mendengar firman Tuhan. Dan jangan menolak teguran dari firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di sini dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 4. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Keinginan telinga. Kalau pendeta tua yang khotbah, dia hanya khotbah dari Gepung sama. Kalau pendeta Jonas Nova itu khotbah yang muda bawa Gepung ilmu teologi. Tapi kalau khotbah pendeta ini atau penginjil ini atau pendeta dari gereja Maha itu dulu potong dengar telinga enak, bikin potong kata. Sekali lagi saya tidak bilang khotbah itu salah, tidak. Tetapi ingat satu bahaya di sini, cari pengkhotbah untuk memuaskan telinga. Ini dia pembahaya di sini. Supaya ketahui dari awal sampai akhir itu baru namanya khotbah. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini satu bahaya yang harus kita waspadai. Sekali lagi, saya tidak bilang jangan undang pengkhotbah yang
Bagi tidak, saya tidak maksud itu, tapi dia pun khotbah itu bagus. Siapapun, penginjil dari mana pun pasti bagus. Tapi bahaya yang harus kita antisipasi, jangan hanya supaya memuaskan kita pun telinga. Itu yang bahaya. Lebih bahaya kalau hanya untuk memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu lebih bahaya. Dan karena itu para pemberita firman Tuhan akan sangat-sangat menderita dengan kenyataan seperti ini. Pemberita firman Tuhan akan menderita karena umat memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya untuk dongeng. Pemberita firman yang umatnya seperti itu akan sangat menderita. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di sini dalam ayat yang kelima. Timotius akan sangat menderita ketika ia memberitakan firman, dia akan sangat menderita. Sebab orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Karena itu Paulus memberi penguatan kepada Timotius dengan mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, pesan dan nasihat dari Rasul Paulus ini tidak hanya berguna bagi Timotius sebagai seorang pemberita Injil, tapi juga berguna bagi semua orang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab tugas pemberitaan Injil itu tidak hanya tugas orang-orang tertentu saja dalam gereja. Kebetulan hari ini Pak Pendeta minta saya untuk habis ini ngomong sedikit dan panitia pemilihan presbiter. Tugas pemberitaan Injil bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas presbiter. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas dari setiap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imanat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya, kita semua adalah pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah di lingkup kerja dan tugas tanggung jawab kita masing-masing dalam keseharian kita. Di mana kita kerja, di mana kita mengabdi, melayani, mencari, di sana kita diutus sebagai pemberita Injil. Dan di sanalah kesabaran dan ketekunan kita dalam mempertahankan kebenaran diuji. Kita pun kesabaran dan ketekunan dalam mempertahankan kebenaran di tempat kerja, tempat usaha, tempat melayani, tempat mengabdi, di mana saja tempat mencari
Di sana kita punya kesabaran dan ketekunan dalam mempertahankan kebenaran diuji. Di sanalah kesabaran dan ketekunan kita menanggung sengsara dan derita karena mempertahankan kebenaran diuji. Tidak diuji di gereja, di sana kita diuji dalam keseharian kita. Tiap orang beriman akan menghadapi ujian iman di lingkup kerja dan tugasnya sehari-hari. Ujian iman yang dihadapi masing-masing orang di tempat usaha, tempat mengabdi melayani, tempat memimpin, dalam rangka mempertahankan kebenaran sesuai pesan Injil, sangat tidak mudah, terlalu berat. Sejarah membuktikan bahwa tidak sedikit orang beriman yang tidak tahan menghadapi ujian imannya dalam menekuni tanggung jawab sehari-hari untuk mempertahankan kebenaran. Saya kira semua yang punya TV berapa bulan itu nonton siang malam tentang Barada Richard Eliezer. Kalau sebut nama Barada Richard Eliezer, orang yang ditekun nonton TV tentang kasus Sambo Tam apa itu. Dia orang Kristen, waktu dia mau tembak Yosua, dia berdoa, aduh kasihan. Dia bilang, dia berdoa bilang apa? Dia mau tembak orang, kok dia berdoa? Di sinilah Richard Eliezer iman diuji untuk mempertahankan kebenaran. Mau ikut kebenaran yang firman Tuhan bilang jangan membunuh orang, atau mau ikut Sambo mereka. Dan di sana Richard Eliezer tidak tahan uji. Mudah-mudahan pengalaman Richard Eliezer itu jauh dari kita dan kita alami dalam keseharian kita. Banyak orang beriman yang sudah gagal dan berguguran tatkala menghadapi ujian iman. Tetapi sejarah kerajaan Allah membuktikan bahwa banyak juga, tidak sedikit, banyak juga pejuang iman. Mereka adalah orang-orang biasa yang dipakai oleh Allah yang luar biasa, sehingga mereka menjadi pemenang-pemenang dalam menghadapi ujian iman yang memang tidak mudah. Di antaranya Rasul Paulus, sebagaimana dikisahkan di sini 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Demi mewartakan Injil kerajaan Allah dan memberitakan tentang Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Rasul Paulus menyampaikan di sini dengan mengatakan, darahku
sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematian itu sudah dekat. Demi memberitakan tentang kebenaran sejati di tengah-tengah masyarakat dunia yang lebih suka pada kepalsuan, kebohongan, dan ketidakbenaran, nyawa Rasul Paulus menjadi taruhan. Tidak hanya sudah sangat disadari, tapi juga sudah mulai dialami dan dirasakan sendiri oleh Rasul Paulus. Karena itu, Paulus bersaksi mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Tetapi Paulus tidak gentar, Paulus tidak goyah sedikit pun. Meski sengsara dan derita yang harus ia tanggung demi mewartakan tentang Yesus, sengsara dan derita itu teramat sangat berat baginya. Nyawanya sendiri harus menjadi taruhan. Tetapi bagi Paulus justru dengan jalan itu ia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dengan jalan itu ia telah mencapai garis akhir, dan ia telah memelihara iman. Karena itu bagi Paulus sekarang telah tersedia baginya mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Mengapa begitu? Tentu itu pertanyaan. Mengapa kok? Kuncinya apa kok Paulus bisa begitu ya? Supaya tunjuk ikut dia pun jalan. Mengapa Rasul Paulus punya keyakinan yang teguh seperti demikian? Karena Paulus tahu kalau sebelum ia menanggung sengsara dan derita karena mewartakan tentang kebenaran sejati, mendahului sengsara yang harus ditanggung Paulus, kebenaran sejati yakni Yesus sendiri sudah menanggung sengsara dan derita di atas kayu salib demi menyelamatkan semua orang yang beriman kepadanya, termasuk Paulus yang sedang menanggung sengsara karena nama Yesus. Disinilah maknanya sengsara Tuhan Yesus yang hari ini kita merayakan Minggu Sengsara yang ke-6. Tidak sia-sia sengsara dan derita yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sengsara yang sudah ditanggung oleh Tuhan kita kaya makna dan memberikan kepada kita satu pegangan yang kuat, satu dorongan, satu motivasi yang kuat. Bahwa sengsara dan derita dalam bentuk apapun yang kita hadapi pada dalam hidup ini sebagai saksi-saksi Kristus dalam rangka mempertahankan kebenaran di tengah-tengah situasi yang sulit, sesulit apapun, itu tidak akan membuat kita mundur sejengkal pun. Dan tidak bisa tidak
Sama seperti Rasul Paulus. Kita pun harus bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada kita, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bertahan sampai pada kesudahannya dalam derita apapun yang harus kita tanggung karena nama Yesus, tidak hanya untuk keselamatan kita sendiri, melainkan menjadi satu kesaksian bagi siapa saja yang merindukan kedatangan Tuhan sambil melihat ketahanan iman kita seperti ini, lalu menjadi percaya kepada nama Yesus dan diselamatkan. Tapi diselamatkan tidak karena ketahanan iman kita yang dia lihat atau mereka lihat, tetapi diselamatkan oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara dan saya dengan firman pagi ini. Amin.